Dan kita akan kembali membahas terkait dengan jatuhnya pesawat latih GT500. Kami sudah terhubung dengan Ketua Umum Pusat Studi Air Power Indonesia, Cepi Hakim. Selamat sore Pak Cepi. Selamat sore, apa kabar? Baik Pak, terima kasih telah bergabung bersama Anju Sore. Pak, bisa Anda jelaskan mengenai kondisi pesawat yang dikatakan layak terbang. Sebetulnya apa yang terjadi? Mengapa bisa terjadi insiden ini Pak? Ya, ini pertanyaan yang sangat sulit untuk bisa dijelaskan ya. Kalau pesawat pasti serviceable ya, pasti sudah disiapkan untuk terbang, itu pasti layak terbang ya, pasti layak terbang. Persoalannya kemudian adalah saya belum menerima beritanya yang lengkap ya, tetapi dari cerita-cerita dari yang orang mengatakan tuh engine-nya mati ya, saya nggak tahu kenapa sebabnya. Tetapi yang saya ingin jelaskan di sini bahwa dalam keadaan yang seperti itu, maka pilot agak sulit untuk bisa melaksanakan emergency procedures. Karena pesawat dengan engine yang cuma satu, kalau engine-nya mati, dia harus segera, istilahnya adalah landing as soon as possible. Dia harus select the field, dia harus segera mencari tempat yang aman untuk landing. Dan lingkungan dari lokasi kejadian itu juga saya tidak tahu ya, tapi pasti itu yang menyulitkan pilot untuk memilih tempat yang aman untuk melaksanakan pendaratan darurat. Baik. Saya kira itu sementara yang bisa saya jelaskan mengenai kejadian tadi pagi. Ya, Pak Cepi, tadi Anda sempat sentil mengenai faktor lain ya, selain faktor teknis. Apakah artinya ada faktor cuaca yang menyebabkan hal ini terjadi? Saya belum tahu ya, apakah itu karena cuaca atau tidak ya. Tetapi kalau dari data sementara yang saya terima itu bukan cuaca ya. Banyak teman-teman yang mengatakan bahwa ada gangguan mesin. Seberapa jauh gangguan mesin itu dalam melaksanakan operasi penerbangan saya juga belum mengerti. Jadi nanti tim penyelidik yang menyelidiki, menginvestigasi penyebab kecelakaan yang mungkin bisa menganalisis lebih jauh. Dengan data yang terbatas, memang saya tidak bisa berbicara lebih banyak dari itu. Baik, proses investigasi ini tentunya masih terus dilakukan. Namun sebetulnya apa saja Pak indikator awal pemeriksaan ataupun juga SOP yang harus diperiksa untuk melaksanakan penerbangan latih di Indonesia? Ya, itu ada prosedur yang standar ya. Tentu saja tim investigasi itu akan memulai dari titik awal ya, bahwa penerbangnya fit, pesawatnya memang layak terbang, kemudian cuaca juga tidak merupakan masalah dan sebagainya. Jadi ada langkah-langkah yang memang harus dilaksanakan sejak awal dari tim investigasi untuk bisa kemudian sampai pada kesimpulan apa yang menjadi penyebab kecelakaan itu. Baik, Pak Cepi, apakah artinya dengan ada insiden ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan sertifikasi pesawat latih di Indonesia? Ya, celah itu selalu ada ya, dalam dunia penerbangan itu jelas bahwa ada tiga langkah yang selalu menjadi pegangan dalam melaksanakan operasi penerbangan. Yang pertama harus disiplin mengikuti ketentuan regulasi dan prosedur yang berlaku. Yang kedua harus ada pengawasan yang terus-menerus ya, continuous. Baik, Pak Cepi. Pengawasan yang harus dilaksanakan terus-menerus dan tindakan efek jerah apabila ada pelanggaran. Dan kita belum tahu semuanya itu. Yang bisa menyimpulkan nanti adalah tim investigasi dengan data-data yang mereka kumpulkan tentunya. Baik, Pak Cepi. Saya nggak bisa bicara apa-apa karena saya tidak punya data-data yang cukup untuk bisa jelaskan kejadian ini. Baik Pak Cepi, tapi sebagai dari pengamatan Anda, apa yang perlu difokuskan oleh tim investigasi dan apakah harus ada pembaruan regulasi berkaitan dengan pesawat latih di Indonesia, Pak? Dari setiap kecelakaan yang terjadi, itu selalu hasil investigasi akan menjadi pedoman. Ya, hasil investigasi itu apa? Hasil investigasi itu bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi justru untuk menelusuri agar kecelakaan dengan penyebab yang sama itu tidak terjadi lagi. Pasti dalam setiap
kejadian kecelakaan seperti ini, maka semua pelaksanaan operasi penerbangan akan lebih diberikan perhatian agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan fatal seperti ini. Baik, Pak Cevit, untuk hasil investigasi ini masih akan kita nantikan dan kita harap bahwa kejadian serupa tidak terulang kembali. Terima kasih Pak Cevit atas informasi dan waktunya. Selamat bertugas kembali. Sebuah pesawat latih dengan nomor sayap GT500PK126 terjatuh di area pemakaman umum warga di Kampung Astana, Desa Benteng, Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diketahui dari rekaman ponsel warga, pesawat jatuh sekitar pukul setengah 10 pagi. Lapangan bola di Brunei. Terus? Emang kondisi kapal udah miring tuh, Bang. Udah miring-miring. Posisinya terbangnya juga udah rendah. Terus? Dengar-dengar tadi ada berita kapal jatuh di Astana, makanya saya langsung ke sini. Dalam kejadian ini 2 orang menjadi korban. Warga sipil yang merupakan dari Fasi bernama Roni dan Marsma TNI Fajar. 1 orang dinyatakan meninggal atas kejadian ini. Pihak TNI Angkatan Udara masih menginvestigasi penyebab terjatuhnya pesawat. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat iNews melaporkan. Jenazah mantan Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma TNI Fajar Adrianto tiba di rumah duka Jalan Triloka 11, Komplek TNI AU Pancoran, Jakarta Selatan. Suasana duka menyelimuti kediaman almarhum. Keluarga, kerabat, serta rekan-rekan kerja terus berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Marsma TNI Fajar Adrianto. Tenda didirikan di pelataran rumah duka. Bangku-bangku juga sudah berada di halaman rumah. Karangan bunga berjejer, salah satunya adalah dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Almarhum meninggal dunia usai pesawat latih bernomor sayap GT500 yang diterbangkannya terjatuh di Bogor, Jawa Barat pada hari Minggu. Petugas TNI juga berjaga di sekitar area rumah duka almarhum. Pemirsa, dunia penerbangan TNI AU berduka. Salah satu prajurit berprestasinya meninggal saat berlatih di kawasan Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Sebuah pesawat yang dikendalikan Marsma TNI Fajar Adrianto dengan kopilot Roni terjatuh di Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Pesawat diketahui terbang dari Lanut Atang Senjaya pukul 09.08 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pukul 09.19 waktu Indonesia Barat hilang kontak. Saat ditelusuri, pesawat jatuh di kawasan Taman Pemakaman Umum Ciampea. Nahas, Marsma TNI Fajar meninggal dunia. Marsma Fajar lulus dari Akademi Angkatan Udara pada tahun 1992. Almarhum merupakan penerbang pesawat tempur F-16 dengan call sign Red Wolf. Dirinya sempat menjadi Komandan Skadron Udara 3 dan Lanut Manuhua, Kadispen AU, Kapuspot Dirga, Aspot Dirga, Kaskoop Sutnas, Kapok Sahli Kodik Latau, dan pernah terlibat dalam peristiwa pengawalan pesawat Hornet milik TNI Angkatan Laut Amerika Serikat di Langit Bawean pada tahun 2003. Kini almarhum sudah dibawa dari rumah sakit menuju rumah duka di kawasan Pancoran untuk disemayamkan. Tim Liputan iNews melaporkan.